Bismillahirrahmanirrahim. Asifatus sabi'atul wajibatul lahu ta'ala al-qudratu. Sifat ketujuh yang wajib ada pada zat Allah yaitu kudrat. Wahya sifatun tu'asir fil mumkini al-wujuda awil adama. Kudrat adalah sifat yang membekas kepada mungkinat untuk keberadaannya atau ketiadaannya. Di konten ini pelajaran selanjutnya adalah tentang kudrat. Kudrat itu suka diartikan sebagai mampu ya, bisa atau kuasa. Nah, sifat kudrat yang ada pada zat Allah itu yaitu merupakan sifat yang membekas pada setiap mungkinat, baik untuk keberadaannya ataupun ketiadaannya. Jadi yang mungkinat itu jika ada diadakan oleh Allah, dijadikan oleh Allah. Jika tiada berarti ditiadakan oleh Allah atau memang tidak dijadikan. Nah, untuk memahami sifat kudrat ini penjelasannya panjang lebar ya, tapi akan saya persingkat dengan memahami tiga istilah yang berhubungan dengan kudrat, yaitu suluhi kodim, tanjiji hadis, dan qobdoh. Ini semua merupakan hubungan-hubungan sifat kudrat. Yang pertama suluhi kodim. Suluhi kodim yaitu kepantasan sesuatu yang mungkinat akan keberadaannya sebelum dia dijadikan. Misalnya diri kita ini dulu sebelum kita diciptakan, sebelum dilahirkan, sebelum ada, itu sudah ada kepantasannya. Pantas kita itu ada, dilahirkan di Indonesia atau di Amerika atau di negara lainnya misalnya. Itu sudah ada kepantasannya, disebut suluhi kodim. Nah, kemudian untuk membuktikan kepantasan tadi, sifat kudrat kemudian berhubungan dengan tanjiji hadis. Tanjiji hadis. Misalnya diri kita asalnya tidak ada. Sebelum ada sudah ada kepantasannya untuk ada, begitu. Itu suluhi kodim. Kemudian sudah tiba waktunya diadakan, dijadikan. Nah, titik dari tiada menjadi ada itu disebut tanjiji hadis ya. Misalnya saya lahir tanggal 9. Nah, tanggal 8 itu belum ada. Jadi tanjiji hadisnya terjadi pada tanggal 9 itu ketika saya dilahirkan. Begitu ya, misalnya biar mudah nih. Nah, titik dari tiada menjadi ada itu tanjiji hadis. Dulu kita tidak ada, kemudian jadi ada. Nah, titik pertemuan dari tiada menjadi ada itu adalah tanjiji hadis. Itu merupakan ta'aluk sifat kudrat. Nah, kemudian setelah ada, setelah lahir itu ditetapkan keberadaannya terus ya hingga tua, hingga meninggal misalnya. Nah, masa hidup ini itu
disebutnya qabdah ya, ditetapkan terus ada, itu disebutnya qabdah. Ini juga merupakan ta'aluk sifat kudrat qabdah itu ya. Jadi keberadaan kita terus ada itu dalam kekuasaan Allah, disebutnya qabdah ya. Nah kemudian nanti kita meninggal, nah itu tanjiji hadis lagi, dari ada menjadi tiada. Titik pertemuan dari ada menjadi tiada itu tanjiji hadis. Kemudian tiada terus, ketetapan tiadanya ini qabdah lagi ya. Nah nanti di alam akhirat misalnya kita dihidupkan lagi, itu dari tiada menjadi ada, titik pertemuannya itu tanjiji hadis lagi. Kemudian di akhirat kita ditetapkan ada terus, itu qabdah lagi. Itu semua adalah berdasarkan kudratnya Allah. Jadi sekali lagi, sifat yang ketujuh yang wajib ada pada zat Allah itu adalah sifat kudrat ya. Untuk memahami kudrat ini kita harus tahu ada 3 ta'aluk yang berhubungan dengan kudrat ini, yaitu pertama suluhi qadim, kedua tanjiji hadis, ketiga qabdah. Kepantasan kita, kepantasan mungkinat yang asalnya tidak ada pantas dijadikan ada, itu namanya suluhi qadim. Kemudian pembuktian dari kepantasan tadi, dari tidak ada menjadi ada, titik pertemuannya itu dari tidak ada menjadi ada, itu tanjiji hadis. Kemudian tetap ada, itu qabdah ya. Kemudian nanti dihilangkan lagi, dari ada menjadi tiada, tanjiji hadis lagi. Tetap tiada, itu qabdah lagi. Kemudian nanti dijadikan lagi di akhirat ya, dihidupkan lagi, tanjiji hadis. Kemudian tetap ada di akhirat, nah itu qabdah lagi. Jadi suluhi qadim, tanjiji hadis, dan qabdah ini itu merupakan ta'aluk sifat kudrat ya. Jadi sifat kudrat berhubungan dengan ketiga hal tadi. Mungkin cukup sekian dulu ya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.